Halo, assalamualaikum, welcome to my channel. Selamat pagi bun. Untuk hari ini aku mau sapa bunda-bunda yang tiap hari udah setia menemani aku. Untuk teman-teman semua, aku ucapkan selamat pagi dan semoga selalu diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah, amin. Terus ini lanjut ke video ya bun ya. Hari ini tuh aku mau masak. Ini tuh sebenarnya video aku di hari Sabtu ya bun ya, karena aku itu belum sempat untuk ngedit video karena di rumah itu kan terlalu banyak pekerjaan, sama kerjanya itu juga pulang sore gitu loh bun, jadi masih belum bisa untuk membagi waktu ya bun. Lanjut ke video ya bun, ini aku pindahin masakan aku yang kemarin kan tadi udah aku angetin ya bun ya, karena masih banyak jadi kan aku angetin lagi. Terus ini juga nggak lupa untuk aku lap-lap mejanya, sama sekalian untuk wajahnya itu aku cuci dulu ya bun ya. Kalau bunda sama cucian aku kok banyak sekali, karena kan tadi waktu aku lap-lap meja itu kan banyak yang kotor gitu loh bun. Kalau pagi itu setiap hari rumah aku itu berantakan kayak gini ya bun ya. Ada yang sama nggak sih kalau pagi itu rumahnya itu udah kayak kapal pecah gini ya bun. Jadi kalau pagi itu beres-beresnya itu lebih ekstra gitu bun ya. Ini lanjut, wajahnya kan udah aku cuci. Jadi ini tuh hari Sabtu ya bun, suami aku tuh kan ada di rumah libur, jadi ini suami aku yang ngebersihin di depan gitu bun ya. Nanti juga suami aku yang nganterin anak aku yang SMP, terus kalau aku tuh mau nganterin anak aku yang TK. Dan kebetulan hari Sabtu ini kan di sekolahan anak aku yang TK itu kan memperingati hari santri ya bun ya. Jadi nanti itu aku mau mau ikutin gitu loh bun. Jadi anaknya itu nanti keliling kampung gitu ya, nanti orang tuanya itu yang ngikutin di belakang gitu bun ya. Ini lanjut ke video ya bun ya. Aku mau bikin sambal tongkol. Ini wajannya itu udah aku panasin sambil nunggu airnya itu kan kering gitu bun ya, biar hilang airnya di wajan aku. Ini aku tinggal potong-potong dulu ikan tongkolnya. Tadi ikan tongkolnya itu udah aku cuci ya bun ya, karena kan kalau kita beli ikan tongkol apalagi kan ikannya itu kan dipegang tangan banyak gitu bun ya, jadi harus dicuci dulu sebelum dimasak. Ini lanjut untuk wajahnya aku kasih minyak dulu ya bun ya, jadi biar nanti itu cepet panas gitu. Jadi sekalian gitu ya, sama ikan tongkolnya juga aku masukkan. Kalau aku masukin ikan tongkolnya itu nggak begitu panas ya bun ya untuk minyaknya, karena kan kalau pas kita masukin panas gitu nanti tuh pasti meletup-meletup gitu loh bun ke tangan kita. Jadi ini belum terlalu panas, aku udah masukin. Nanti sekalian aku mau tutup gitu bun ya, jadi biar nggak kena ke kita gitu bun. Terus ini lanjut ya bun ya, yang di sampingnya itu aku mau bikin sop ya bun untuk sarapan anak aku. Jadi kalau pagi gitu kan mau bikin sarapan buat anak-anak dulu gitu bun ya. Tapi kadang itu juga kalau kita udah masak kuah santan, aku tuh paling anak aku tuh kayak kadang itu gampang-gampang susah gitu loh bun. Kalau anaknya itu kadang udah kita masakin gitu bun ya, kadang itu malah nggak dimakan, kadang malah bikin ceplok telur gitu bun ya. Ada yang sama nggak sih bun ya, kadang tuh kayak kesel juga gitu. Tapi ya namanya anak-anak pun ya, jadi ini aku masakin dulu untuk sayur sopnya. Aku ini masaknya itu cuma sayuran saja ya bun ya, jadi aku pakai wortel, terus pakai kubis, jagung, terus sama pakai kentang. Cuma itu aja bun aku pakai sop-sopannya itu. Ini aku mulai dulu ya bun dari kupas untuk wortelnya, karena ini kan wortelnya itu aku pakainya 3, nggak begitu banyak ya bun, karena kan nanti mau dicampur-campur.
Jadi kalau dicampur-campur itu jadinya itu kan banyak gitu bun ya, kelihatannya sih cuma sedikit tapi nanti kalau udah dicampur itu jadi banyak gitu bun. Ini setelah aku kupas, aku langsung saja aku cuci seperti ini ya bun. Jadi aku cucinya itu sebelum aku potong-potong kayak gini bun, karena kalau kita cuci sebelum dipotong-potong kan vitaminnya itu nggak hilang gitu bun ya. Ini lanjut aku kupas untuk kentang aku kentangnya itu juga pakainya itu 2 gitu bun ya. Aku tuh biasanya kalau beli untuk sayur sop, aku tuh nggak pernah beli yang satu paket gitu bun ya. Aku tuh belinya itu sendiri-sendiri. Jadi kan apalagi kalau di rumah kan suka ngonsumsi wortel mentah ya bun ya. Jadi udah ada wortel, cuma tinggal beli kentang terus sama kadang sih pakai kubis, tapi kadang juga enggak gitu loh bun. Tapi yang pasti itu kentang sama wortel gitu ya kalau aku bikin sop. Ini lanjut setelah aku kupas-kupas, aku langsung bersihkan ya bun ya. Aku ngebersihin alat kupasnya itu aku pakai sikat gitu bun ya, karena kan kemarin aku tuh pakai spons terus itu kurang hati-hati gitu loh bun, terus ngena tangan. Jadi tadi tuh takut kena tangan lagi gitu loh bun, jadi aku pakai sikat. Terus ini setelah kentangnya udah aku cuci sama wortelnya juga udah aku cuci, langsung saja ya bun ya, ini aku potong-potong untuk sayurannya. Ini sambil nunggu airnya itu mendidih, karena kan tadi udah aku rebus air, tinggal nunggu mendidihnya aja gitu bun ya. Ini aku lanjutin untuk potong-potong sayurannya. Ini aku juga sambil lihatin gitu bun ya, karena kan kalau udah mendidih nanti aku segera masukin gitu bun ya untuk sayurannya. Dan ini juga nggak lupa ya bun ya, untuk ikan tongkolnya itu aku balik-balik karena biar nggak kosong. Ini juga sama apa ya, aku ngebaliknya itu agak menjauh gitu bun ya, karena kan meletup-meletup, jadi biar nggak kena tangan. Ini setelah selesai aku potong wortel sama kentangnya, aku mau lanjut aku potong untuk sayur kubisnya. Ini sayur kubisnya tuh udah aku cuci ya bun ya, tapi karena ke skip gitu bun ya, jadi nggak kelihatan kalau udah dicuci. Ini aku potong separuh dulu gitu bun ya, terus separuhnya lagi tuh aku potong, aku cuci. Ini aku yang di dapur, ini suami aku yang bersih-bersih ya bun ya. Ini karena suami aku itu bersih-bersihnya juga pagi, karena kan di tempat kerjanya itu kan ada acara sepak bola gitu loh bun. Jadi suami aku itu pagi-pagi udah bersih-bersih dan aku yang bikin sarapan. Ini lanjut ya bun ya, aku mau bikin bumbunya sambal tongkol dulu ya bun. Ini tadi udah aku masukin bawang merah, bawang putih, tadi juga udah aku cuci. Lanjut saja, ini aku langsung petik-petik untuk cabenya, karena ini cabenya kan aku pakainya itu agak banyak, jadi ini aku cepetin untuk petik-petik cabenya, jadi biar nggak terlalu panjang waktunya di sini ya bun. Ini aku juga pakai cabai merah karena kan cabai aku itu hijau semua gitu loh bun, cabenya itu tentara semua, jadi aku pakai cabai merah biar sambal tongkolnya itu enggak hijau gitu bun ya. Ini untuk tongkolnya itu udah mateng ya bun ya, aku lanjut saja langsung aku matikan, tadi juga udah aku pindah ke mangkok. Terus ini aku lanjut karena airnya itu kan udah mendidih, jadi sekalian saja aku buatin kopi untuk suami aku. Ini aku buatin secangkir kecil gini pun ya untuk suami aku. Terus aku langsung lanjutin untuk masukkan sayurannya dulu ke air yang udah mendidih tadi. Ini suami aku yang ngasih gulanya ke kopinya ya bun ya, karena kan nggak sempat gitu ngasih gulanya tadi, jadi ini suami yang tadi ngasih gulanya. Ini aku masukkan untuk semua sayurannya ya bun ya. Terus ini juga aku masih lanjutin untuk potong-potong tomatnya, untuk aku lanjutin bikin sambal tongkolnya gitu bun ya.
Ini aku halusin dulu untuk bumbunya. Ini juga sekalian gitu pun ya, sama bumbu-bumbunya itu kan yang tinggal dikit aku jadikan satu gitu pun ya. Terus nanti tepaknya itu mau aku cuci semua gitu pun ya, biar lebih bersih. Ini udah selesai aku blender, langsung saja aku masukkan ke wajan aku yang udah aku kasih minyak. Ini tadi juga minyaknya itu kan yang waktu aku goreng ikan tongkol itu kan masih ada ya bun ya, jadi langsung saja aku masukkan. Terus ini juga aku mau potong-potong untuk jagungnya tadi itu juga udah aku cuci ya bun ya. Lanjut saja aku mau langsung untuk iris jagungnya seperti ini ya bun ya. Dan maaf ya bun ya kalau misalkan aku ngisi suaranya itu kedengeran suara sepeda motor, karena rumah aku itu kan deket jalan raya gitu bun ya, jadi kedengeran sampai sini. Tadi aku juga minta tolong sama anak aku untuk diambilin kain lap kanibo ya bun ya. Tadi kan dipakai sama suami aku untuk bersih-bersih di depan, jadi ini aku kan mau ngebersihin mejanya gitu loh bun. Kalau pakai lap kanibo itu kan lebih cepat ya bun ya, jadi aku pakai lap kanibo. Ini tadi jagungnya udah selesai aku potong-potong, langsung saja ya bun ya tadi aku masukkan. Dan ini juga aku lap-lap dulu gitu loh bun, biar nggak kelihatan kotor. Terus ini juga nggak lupa untuk sayurannya itu aku aduk-aduk itu sebentar ya bun ya. Terus ini aku juga mau kasih lengkuas. Ini sama aku minta tolong anak aku untuk pindahin bumbu-bumbu ke kulkas gitu bun ya, biar kelihatan lebih rapi. Ini juga sambalnya itu sekalian gitu bun ya, aku ongseng-ongseng, sama aku kasih garam. Jadi sama sayurannya itu juga aku kasih garam gitu bun ya, jadi sekalian aku kasih bumbu semua gitu loh bun. Dan ini kebetulan juga royco aku itu habis ya bun ya, jadi ini aku tuangin dulu royco aku ke tempat bumbu aku, terus aku masukkan ke sayuran sama sambal aku. Ini aku juga mau kasih untuk gulanya gitu loh bun, dan ternyata kebetulan juga gulanya itu juga habis ya bun ya. Jadi ini tempatnya kan tadi udah dicuci, tapi karena belum kering jadi aku pakai lap ya. Ini langsung saja untuk gulanya itu aku masukkan ke toples aku. Jadi kalau aku tuh pun ya untuk 1 minggu itu biasanya itu gulanya itu 1 kilo gitu loh bun untuk 1 minggu, karena kan suami aku sama buat masak juga gitu bun ya. Suami aku ngopi, ibu aku kan juga tiap hari bikin teh. Jadi kalau untuk gulanya itu biasanya aku 1 kilo itu 1 minggu. Terus ini lanjut ya bun ya, aku mau cuci-cuci peralatan-peralatan aku yang kotor, karena kan juga udah udah numpuk kayak gini gitu loh bun, sambil nunggu masakan aku mateng. Jadi aku cuci dulu semuanya. Ini aku mulai dari mangkok-mangkok plastik aku, terus juga banyak-banyak tepak gitu bun ya, yang tadi tempat bumbu-bumbu aku gitu. Ini yang di belakang suami aku tadi juga ngasih gula ke kopinya gitu bun ya. Tadi kan juga mau ngasih gula tapi ternyata habis, aku kan belum naruh gula di toples gitu loh bun, karena aku nggak tahu kalau gulanya habis. Terus ini lanjut ya bun ya, karena anak aku tuh kan udah agak siang gitu ya, bingung mau berangkat sekolah. Terus masakan aku tuh juga belum mateng gitu bun ya, jadi anaknya itu aku suruh untuk ceplok telur. Jadi nanti biar anaknya itu ceplok telur, tapi ini anaknya disuruh ceplok telur itu kayak muter-muter gitu bun ya, namanya juga anak-anak gitu bun ya, kayak ribet gitu. Ini aku masih lanjut untuk cuci-cuci peralatannya. Terus ini anak aku dari kulkas itu bawa telur gitu bun ya, jadi aku pindahin untuk bumbu aku, jadi biar anaknya itu bikin ceplok telur dulu. Dan ini aku lanjutin lagi ya bun ya untuk cuci-cuci peralatan-peralatan aku, tepak-tepak anak aku yang buat bekal gitu bun ya.
Terus ini juga ada blender aku, ini semuanya itu aku cuci. Dan ini anak aku yang bikin ceplok telur gitu bun ya. Kalau anak udah besar kayak gini tuh enak gitu loh bun, udah bisa ceplok telur sendiri, jadi nggak perlu kita yang ceplokin gitu. Kadang-kadang itu juga anakku yang pertama itu kalau aku ceplokin telur itu nggak cocok gitu pun ya, nggak tahu kenapa, padahal kayaknya itu juga sama saja, tapi paling suka itu kalau bikin ceplok telur sendiri gitu pun ya. Ini lanjut pun ya, tadi kan semuanya tuh udah aku sabun-sabun, sekarang itu tinggal aku bersihkan gitu loh sabun-sabunnya, tinggal aku bilas bun ya. Dan ini udah selesai, aku langsung saja tata di angkring aku. Terus ini juga aku lanjut ya bun ya, aku sikat-sikat wastafelnya biar seperti biasa gitu loh bun, kan ada yang apa ya, anyit-anyit gitu bun ya kalau kita udah selesai cuci piringnya. Jadi itu langsung saja aku untuk ngebersihin wastafelnya gitu bun ya. Setelah selesai aku sikat, ini langsung aku siram-siram seperti ini ya bun ya. Terus itu walaupun tadi aku juga udah lap meja, kalau kita udah cuci piring gitu pun ya, udah cuci peralatan-peralatan yang kotor, pasti itu aku ngelap lagi gitu loh bun, karena kan kena cipratan-cipratan air gitu loh bun, jadi itu pasti basah lagi gitu bun ya, jadi aku lap-lap lagi. Terus ini juga anak aku tuh lari-lari mau ambil piring gitu bun ya. Terus ini sama sekalian juga untuk spatulanya itu biar aku cuci juga gitu bun ya, karena biar kita tuh nggak punya cucian, nggak numpuk gitu bun ya. Ini sama sekalian nanti teflonnya itu mau aku cuci juga gitu bun ya. Ini lanjut aku mau bikin bawang goreng gitu bun ya, bawang merah sama bawang putih nanti mau aku potong-potong gitu bun, karena aku sayurannya itu pakai bawang merah bawang putih gitu pun ya yang udah digoreng. Terus ini juga lanjut karena hari ini tuh kenapa ya semuanya itu pada habis, dari minyak itu juga habis, gula habis, royco juga habis gitu pun ya. Jadi ini semuanya itu aku masukin dulu, aku aku taruh toples, aku taruh minyaknya itu dipotol dulu gitu pun ya, karena semuanya tadi juga udah habis gitu pun ya. Habisnya itu kayak bareng-bareng, kayak udah janjian aja gitu bun. Ini udah selesai, aku tuangin minyaknya ke botol, terus langsung saja aku tutup sama aku lap-lap gitu bun ya. Terus ini juga aku tuangin di teflon aku, jadi aku mau goreng bawang merah sama bawang putih dulu ya bun ya. Jadi nanti biar sekalian kalau sopnya itu udah empuk, nanti tinggal masukin bumbunya gitu bun ya. Ini aku pakainya itu agak banyak ya bun ya, karena ternyata itu sopnya itu kalau udah dicampurin jadi satu itu udah jadi banyak gitu bun, jadi aku pakai bumbunya agak banyak. Ini aku mulai potong-potong untuk bawang merah sama bawang putihnya ya bun ya. Dan ini suami aku yang bersih-bersih ini sambil ngopi juga, jadi ini suami aku yang ngepel gitu bun ya. Jadi kita itu biar bareng selesai gitu loh bun. Jadi nanti kalau suami aku nganterin anak aku yang SMP terus langsung ke tempat kerjaan gitu bun ya, yang aku setelah selesai bikin sarapan nanti juga mau mandiin anak, terus mau nganterin anak ke sekolah juga gitu bun ya. Jadi nanti kalau kita pulang sama-sama gitu rumah kita itu udah bersih gitu bun ya, nggak bingung. Ini setelah selesai aku potong-potong, tadi kan juga udah aku masukkan untuk bumbunya ya bun ya. Jadi tadi aku juga cuci teflonnya, jadi biar sekalian bersih gitu bun ya. Sama sekalian nasinya itu tinggal sedikit gitu bun ya, jadi aku masak nasi juga. Ini aku masak nasinya itu aku cuci berasnya itu cuma 2 kali gitu pun ya, untuk ngebilasnya nggak begitu banyak sih, karena juga biar vitaminnya itu juga nggak hilang juga gitu pun ya. Dan ini udah selesai, aku langsung kasih air di gentong aku gitu pun ya. Terus aku tuh juga masih sama ya bun ya, aku tuh selalu pakai ukuran jari gitu pun untuk airnya. Terus ini udah selesai masak nasi, aku langsung tiriskan dulu untuk bawang merah sama bawang putih aku yang udah aku goreng ya bun.
Dan ini masakan aku, sopnya itu kan udah mateng ya bun ya, jadi bawang merah sama bawang putihnya itu sekalian aku masukkan. Terus juga aku mau lanjutin untuk bikin sambal tongkolnya, karena ini sebenarnya kan bumbunya itu juga udah mateng ya bun ya. Jadi tadi sebenarnya tinggal masukin ikan tongkolnya, tapi karena anaknya kan juga buru-buru, jadi aku suruh untuk bikin lauk dulu gitu bun ya. Ini setelah airnya itu mendidih, langsung saja aku masukkan untuk ikan tongkolnya gitu bun ya. Ini aku masukkan untuk satu persatu gitu bun. Setelah selesai aku langsung aduk-aduk aja untuk ikan tongkolnya, dan ini aku tambahkan sedikit penyedap juga gitu bun ya, dan sama aku tambahin garamnya juga. Ini lanjut aku aduk-aduk seperti ini. Ini tadi juga aku lupa untuk masukin gulanya, jadi ini aku masukin gulanya dulu sebentar. Terus setelah itu aku aduk-aduk dan aku matikan gitu bun ya. Ini aku pindahin ke mangkok aku, dan langsung saja nanti mau aku cuci untuk teflonnya. Dan ini kan sop aku juga udah mateng gitu bun ya. Dan ini langsung saja ya bun ya, aku untuk cuci peralatan-peralatan tadi. Ini aku cuci dari wajan aku yang aku pakai tadi. Dan ini tuh suami aku udah mandi dan mau sarapan, dan ini tuh paling suka iseng banget kayak gini loh bun kalau aku bikin video itu. Ini aku lanjutin untuk cuci wajan aku gitu bun ya, jadi nanti biar kita tuh juga nggak punya cucian, sama apa ya, kalau kita pulang kan enak gitu bun ya, nggak punya cucian. Udah nganterin anak itu kan juga udah capek gitu bun ya, kalau pulang tuh udah kayak males gitu bun, karena kan udah nunggu anak gitu loh bun sampai sepulangnya sekolah. Ini setelah selesai aku cuci wajannya, langsung saja ya bun ya aku lap-lap untuk mejanya. Tadi kan juga ada cipratan-cipratan. Terus ini setelah selesai aku langsung mandiin anak aku ya bun ya. Ini anaknya itu masih sibuk untuk lihat TV, padahal ini udah agak siang gitu bun ya, tapi masih sibuk untuk lihat TV-nya. Ini anaknya itu pakai busana ya bun ya, karena hari ini kan memperingati hari santri, jadi anaknya itu pakai baju busana gitu loh bun. Pakainya itu kata bu gurunya itu bebas, mau apa saja yang penting itu panjang gitu bun ya. Ini lanjut setelah aku pakein celana dalam sama kaos dalam, terus ini juga udah aku pakein baju gitu bun ya, sama aku pakein celana. Tadi sebelum aku pakein baju dalam aku kasih minyak telon ya bun ya, jadi biar anaknya itu juga nggak kembung. Terus itu aku juga suka gitu loh bun sama harumnya minyak telon. Ini sudah selesai ganti baju, langsung saja aku semprot-semprot parfumnya ya bun. Ini anaknya itu kalau pagi gini kan ya, mungkin karena hari ini kan kita libur semua jadi agak siang gitu pun ya, jadi ini anaknya itu tadi udah bangun. Kalau biasanya itu kan masih tidur, jadi aku bangunin dulu gitu pun ya. Kalau untuk hari ini anaknya itu udah bangun, jadi aku tinggal mandiin gitu pun ya. Ini setelah selesai aku kasih minyak rambut gitu pun ya, terus aku juga sisir untuk rambutnya. Dan ini tuh katanya di telinganya itu gatel gitu loh bun, mungkin karena rambutnya juga udah kepanjangan mungkin ya, jadi katanya itu telinganya itu gatel kena rambut. Ini udah selesai, langsung saja aku kasih bedak gitu pun ya, karena ya udah kebiasaan gitu loh bun, kalau udah kalau mandi tuh komplit gitu ya sama bedaknya. Ini setelah selesai aku langsung lanjutin ya bun ya untuk anaknya itu sarapan. Kalau sarapan itu anaknya paling lama banget gitu bun ya, ini aku cepetin gitu bun untuk sarapannya, karena kalau sarapan itu ya anaknya tuh kayak apa ya, kayak kadang tuh suka diemut gitu loh bun, nggak cepet-cepet dimakan gitu loh bun, nggak cepet-cepet dikunyah, apalagi kalau tingkahnya itu kayak gini gitu loh bun ya, jadi kemana-mana gitu anaknya. Dan ini suami aku sama anak aku yang pertama itu udah berangkat ya bun ya, jadi ini tinggal aku sama anak aku. Jadi ini sekalian karena anaknya itu kan makannya lama ya bun ya, jadi ini sama aku suruh makan sendiri.
Terus itu aku yang siapin bekal gitu Bun ya, sama air putihnya. Dan ini tuh udah selesai, ini aku suapin juga karena ini anaknya terlalu lama, jadi ini nggak dihabisin gitu Bun ya. Ini udah selesai untuk sarapannya, aku mau nganterin dulu anaknya ke sekolah. Ini TV-nya itu aku matikan dulu ya Bun, dan ternyata udah aku pakein tas. Aku lupa kalau anaknya itu belum pakai sepatu, jadi ini aku pakein sepatu dulu. Ini aku agak cepet-cepetin gitu Bun ya, karena juga udah siang. Dan ini lanjut aja, aku langsung pakein kaos kaki, terus aku mau pakein sepatu gitu Bun ya. Dan sampai sini dulu untuk video aku. Semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda semua, bagi teman-teman semua. Dan semoga bunda-bunda di sini, teman-teman di sini tidak pernah bosan-bosan untuk melihat video aku. Dan ini aku akhiri dulu sampai di sini. Aku ucapkan terima kasih yang udah menemani. Assalamualaikum.